kita membahas dan juga mengulas saham-saham dan sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau teman-teman perhatikan belakangan ini indeks harga saham gabungan di bulan ini sebenarnya banyak yang memproyeksikan mungkin akan terjadi penurunan ya. Kalau kita berkaca pada November 2017 dan 2021 ketika kenaikannya sudah tercatat dari bulan Juni hingga Juli dan berlanjut hingga Oktober, biasanya Novembernya harus ada koreksi sehat dulu. Tapi kalau kita lihat hingga pertengahan November ini ISG justru sudah melesat hampir 3% di level sekitar 2,5 hingga 2,7% ya kalau pada perdagangan hari ini Kamis 13 November 2025. Nah, ketika fase pasar saham sedang strong, bullish, apalagi menuju window dressing, biasanya yang paling tepat dilakukan adalah mencari saham-saham yang memiliki fundamental cukup baik dari sisi valuasinya, pertumbuhan laba bersih, dan juga konsistensi dalam membagikan dividen. Nah, mungkin sebelum membahas lebih lanjut saham-sahamnya apa saja, kita kulas dulu pergerakan secara indeks harga saham gabungan. Nah, seperti yang teman-teman tadi saya sempat sampaikan, kalau kita lihat di fase tahun 2025, indeks harga saham gabungan kita itu melesat di sepanjang tahun ini sudah di level 18%-an ya. Merah itu cuma terjadi di 2 bulan saja, Februari 11% dan Juni 3,46%. Sisanya lanjut running apalagi sejak fase koreksi di Juni, lanjut Juli hingga November bahkan ya terus menguat signifikan. Sebenarnya level ini mirip-mirip ya kalau kita lihat seperti 2017 sama 2021. 2017 dan 2021 saat itu kenaikannya sejak Juni dan juga level sekitar Juli dan itu lanjut hingga Oktober dan November hingga closing ya ada sedikit koreksi tapi cuma koreksi sehat tapi lanjut lagi bullish hingga Desember bahkan di kuartal 1 tahun depannya. Nah, bahkan kenaikan ISG di tahun ini ya 18%. Kalau kita lihat di sini kenaikannya paling tinggi nomor 2 setelah tahun 2017. 2017 di 20%, itu sudah sampai Desember, tapi kita baru sampai November aja udah 18%. Bahkan kenaikannya lebih tinggi daripada sekitar 10 tahun lalu di 2016 yaitu di 15,64%. Berarti ini perform di tahun ini cukup baik ya, karena memang ditopang beberapa saham-saham dari konglomerat. Nah, lantas kira-kira selain dari saham konglo kan udah mahal-mahal nih, saham apa saja yang masih murah tapi fundamentalnya masih oke? Yuk kita intip, saya punya beberapa emiten yang mungkin bisa menjadi referensi tapi disclaimer on ya, jangan lupa untuk dianalisa ulang. Nah, di sini saham-sahamnya tentu saja saham-saham yang likuiditasnya bagus ya, besar, big caps, kemudian juga memang secara fundamentalnya masih oke, rajin bagi dividen juga. Dan nama-namanya teman-teman pasti udah pada tahu karena ini saham-saham yang memang biasanya selalu menjadi trending. Ada Bank BRI, Mandiri, BNI, BBTN, Telkom, ASI, UNTR, BNII, BRIS, dan juga Antam. Nah, untuk secara performa year to date memang nggak semuanya mencatatkan kenaikan. Kalau kita ngomong secara year to date, tentu saja saham konglomerat paling baik ya performanya di tahun ini. Karena cycle-nya tahun ini memang berada di saham-saham konglomerat. Nah, tapi mungkin ini bisa menjadi next cycle ketika saham konglomerat sudah mulai bubble, crash, dan lanjut balik lagi ke saham-saham fundamental. Untuk BBRI memang secara year to date masih turun sekitar 4%-an. BMRI 16%-an, BBNI masih naik 2,5%, BTN masih naik 6,14%, Telkom 31% terapresiasi, ASI juga naik 31%, UNTR masih naik 5,7%, untuk BNII masih stagnan, untuk BRIS masih turun 9%, Antam naik sekitar 89% karena memang didorong kenaikan harga emas. Nah, kalau kita lihat market cap-nya rata-rata sudah berada di angka triliunan ya, puluhan triliun. Untuk secara net profit margin atau laba bersihnya di sini untuk Bank BRI ini secara TTM ya. Bank BRI mampu mencatatkan 26,83%, Bank Mandiri 30,62%, BBNI 28,74%, BBTN 9,56%, Telkom 14,76%, ASI 9,95%, UNTR 11,39%, BNI IT 11,57%, paling tinggi BRIS di 26,79%, hampir mirip ya dengan Bank Mandiri dan juga Bank BRI, Antam 7,57%. Nah, kalau kita rata-rata dalam 5 tahun dalam menghasilkan laba bersih, paling tinggi masih di Big Caps, Bank Big Caps ya. Untuk Bank Mandiri di 25,29%, untuk Bank Mandiri 29,21%,
Bank BNI 22,92%, untuk BTN di 9,98%. Kemudian ada telekomunikasi Telkom 15,7%, ada ASI 9,7%, cukup baik ya untuk di otomotif. UNTR juga 14,09%, BNII 12,51%, Bank Syariah Indonesia 19,55%, dan juga di komoditas emas Antam di 6,03%. Nah, selain dari performa laba bersih, kira-kira berapa sih yield dividen dari masing-masing emiten? Siapa yang paling tinggi? Yuk kita intip. Nah, kalau kita lihat di sini payout rasionya rata-rata tinggi ya, bahkan di sini Telkom sampai 100%. Nah, kalau kita lihat sebelum bahas dividen, kita cek. Jadi kalau ngecek laporan keuangan itu jangan ngecek laba bersihnya dulu, cek dari cash flow-nya dulu. Kalau cash flow-nya baik, biasanya pasti secara performa juga cukup baik. Di sini cash flow-nya paling tinggi ya, kalau kita lihat di sini. Untuk Bank BRI, di sini kalau kita lihat angkanya menyentuh level 124 triliun ya. Kemudian atau untuk Bank Mandiri di sini kalau kita lihat angkanya juga cukup tinggi, mencapai 87,48 triliun. Untuk BNI 86,24 triliun, untuk BTN 39,3 triliun, untuk Telkom di 38,4 triliun, kemudian ASI di 25,9 triliun, untuk UNTR di 15,43 triliun, BNII di sini 112,76 triliun, BRIS 12,4 triliun, dan juga Antam di sini juga cukup baik di 6,9 triliun. Nah, untuk payout ratio dalam membagikan dividen ini gede-gede banget semuanya ya. BRI nyaris 100% di 95%, Bank Mandiri 86%, BNI 69%, BTN 25%, Telkom 100%. Kemudian ada hasil 50%, UNTR juga 50%, BNII di 34%, BRIS 14%, Antam di 45,7%. Untuk yield dividennya di sini juga rata-rata di atas 5% ya, cukup baik sebenarnya. Bank BRI 6,5%, Bank Mandiri 5,9%. Di sini adalah average dividen selama 3 tahun ya, jadi bukan last average dividend yield. Kemudian BTN di 3,7%, Telkom 5,4%, ASI di 9,3%, UNTR 15,01%, BNI 3,5%, kemudian ada BRIS di 0,75%, memang lebih kecil ya untuk Bank Syariah, Antam di 5,31%. Nah, kalau dalam rata-rata yield dividen selama 5 tahun, kalau kita lihat di sini kenaikannya paling tinggi di UNTR ya. Untuk BRI 5,05%, Bank Mandiri 5,11%, kemudian ada BNI 3,7%, ada Bank BTN 2,35%, Telkom 4,9%, ada ASI 6,6%, paling tinggi UNTR di 10,28%, ada BNII 2,7%, ada BRIS 0,5%, kemudian Antam di 3,5%. Nah, selain dari dividen, siapa nih yang paling murah? Yuk kita intip yang paling murah dari sisi valuasinya. Nah, secara sektoral atau price earning ratio-nya ya ini secara annualized, di sini Bank Mandiri di level 10,8%, banking itu di level under 20, under 15 itu masih murah ya. Untuk Bank BRI cuma 10,8, Bank Mandiri 8,8, BNI di 8,25, BTN cuma 5,5, Telkom di sini 16,76, tapi Telkom ini telekomunikasi sebenarnya masih murah, harga 16-an. ASI cuma 8, UNTR 6,9, BNII 12,02, BRIS 15,41, dan juga ada komoditas di emas 8,7, itu masih sangat murah. Untuk price book value-nya rata-rata kalau di level 0, itu sangat murah, 1 hingga 2 itu masih dibilang murah ya. BRI 1,78 saja, Bank Mandiri 1,58, Bank BNI cuma 1, saja, untuk BTN di 0,5. Di Telkom 2,57, kemudian ada ASI di 1,15 dan juga UNTR cuma 1,09. BNII juga murah ya, cuma 0,5. BRIS di 2,3 dan juga Antam di 2,05.
Nah, itu tadi adalah 10 referensi saham-saham yang mungkin nanti menarik ketika market crash. Jadi kalau saat ini cycle-nya masih saham-saham konglomerat, nanti biasanya mungkin akan ada penutup cycle di saham konglomerat, habis itu market harus crash dulu. Sejalan mungkin nanti ada gagal bayar hutang dari salah satu negara terbesar di dunia, dan efeknya biasa market bisa crash cukup dalam. Nah, 10 saham ini bisa teman-teman analisa ulang untuk menjadi referensi saat market crash nanti. Jangan lupa untuk dianalisa ulang ya.